Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Widonugraha dengan NIM 2003017 dari kelas TPKPB. Di sini saya akan membuat video presentasi proposal penelitian dengan judul Pengaruh plasticizer minyak parafinik dan minyak kedelai epoksi terhadap kualitas asal sepatu pantofel. Tugas video presentasi ini guna memenuhi mata kuliah penulisan ilmiah yang diampu oleh Bapak Andri Saputra. Langsung masuk ke bab 1. Di bab 1 ini terdapat 4 poin, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan serta manfaat dari penelitian. Pada latar belakang, sol sepatu adalah bagian terluar dari bawahan sepatu untuk melindungi upper sepatu. Sol sepatu sendiri biasanya terbuat dari beberapa bahan, di antaranya adalah kulit, karet, dan plastik. Untuk mencapai kualitas sol sepatu yang sesuai standar nasional Indonesia, pada pembuatan kompon, untuk sol sepatu dilakukan dengan penambahan bahan-bahan kimia. Salah satu bahan kimia yang ditambahkan ialah plasticizer. Plasticizer untuk membuat kompon karet banyak menggunakan bahan yang berasal dari minyak bumi dengan jenis minyak mineral seperti minyak parafinik. Namun, pada tahun 1970 sampai 1990, produksi minyak bumi di Indonesia cukup potensial, namun mengalami penurunan, sehingga dibuat alternatif penggunaan plasticizer lain dari minyak dari bahan nabati. Minyak nabati sendiri merupakan bahan yang memiliki sifat antifriksi yang baik, misalnya sifat pelumasan yang baik, indeks viskositasnya tinggi, kelaratan terhadap aditif pelumasnya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh plasticizer minyak parafinik dan minyak epoksi kedelai terhadap kualitas outsole sepatu pantofel dengan metode cetak tekan. Lalu masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada apa saja bahan yang digunakan pada pembuatan outsole sepatu pantofel. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan karakteristik sol sepatu pantofel yang menggunakan plasticizer minyak parafinik dan minyak kedelai epoksi. Lalu yang ketiga, bagaimana formulasi kompon karet yang menggunakan minyak parafinik dan minyak epoksi kedelai. Lalu ada batasan masalah. Di batasan masalah ini, poin pertama ada pengaruh penggunaan plasticizer pada kompon outsole sepatu pantofel. Lalu ada kualitas sepatu pantofel mengacu pada SNI 0778/2009 tentang sol karet cetak. Dan ada tujuan serta manfaat penelitian. Untuk tujuannya ini untuk mengetahui bahan yang digunakan pada pembuatan sol sepatu pantofel. Lalu ada mengetahui perbandingan karakteristik sol sepatu pantofel yang menggunakan minyak parafinik dan minyak epoksi kedelai. Yang ketiga, mengetahui formulasi kompon karet menggunakan plasticizer, minyak parafinik, dan minyak epoksi kedelai. Untuk manfaat dari penelitian ini adalah bagi perguruan tinggi diharapkan memberikan pemahaman akan pemanfaatan minyak parafinik dan minyak epoksi kedelai sebagai plasticizer untuk sepatu pantofel. Lalu, bagi industri pengolahan karet dan turunannya, diharapkan memberikan alternatif penggunaan bahan plasticizer. Masuk ke bab 2. Yang pertama ini ada plasticizer. Plasticizer adalah bahan aditif yang digunakan sebagai pelunak pemelastis pada kompon karet sehingga dapat mempermudah prosesnya. Menurut Riza Arizal 1990, plasticizer mempunyai fungsi untuk pelumas antar molekul atau partikel untuk meningkatkan plastisitas kompon, membantu mempercepat pencampuran filler, menurunkan suhu kompon, dan mengurangi friksi serta memperbaiki sifat-sifat vulkanisasi. Pada pembuatan barang karet sendiri, plasticizer yang banyak digunakan ialah dari
kelompok produk petroleum. Kelompok tersebut berbahan baku minyak bumi di berbagai tingkat processing, serta dapat berupa cair, semi padat, dan padat. Lalu yang kedua ada minyak epoksi. Minyak nabati merupakan sumber daya terbarukan yang murah dan melimpah. Minyak nabati sendiri dapat diubah menjadi monomer teroksigenisasi yang dipolimerisasi dengan cara epoxidasi. Epoksidasi adalah reaksi asam peroksi organik dengan senyawa ikatan rangkap, termasuk asam lemak jenuh dalam minyak nabati, untuk membentuk senyawa oksiran atau epoksida. Banyak penelitian yang telah dilakukan pada epoksidasi minyak nabati untuk meningkatkan konversi hasil epoksida. Selanjutnya, minyak kedelai tereksposidasi atau ESO dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mengganti ftalat sebagai plasticizer. Dalam mendapatkan ESO yang paling umum, didasarkan pada reaksi Prilles-Sajau reaksikan dengan asam organik, biasanya asam performat atau asam perasetat. Dan ada sol sepatu. Sol sepatu adalah bagian terluar dari bawahan sepatu untuk melindungi upper sepatu. Sol sepatu sendiri biasanya terbuat dari beberapa bahan, di antaranya adalah kulit, karet, dan plastik. Namun di antara banyaknya bahan yang digunakan, bahan-bahan tersebut yang paling banyak digunakan ialah dengan bahan sol sepatu dengan bahan karet. Masuk ke bab 3, metodologi. Di bab 3 ini metodologi yang pertama ada tempat dan waktu. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Laboratorium Kimia Workshop Karet dan Laboratorium Uji Fisis Politeknik ATK Yogyakarta selama 1 minggu. Untuk alat dan bahannya sendiri, bahan yang digunakan untuk pembuatan outsole sepatu pantofel menggunakan karet SBR dan SIR 20. Lalu ada filler carbon black dan CaCO3, menggunakan plasticizer paraffinic oil dan minyak epoksi kedelai, lalu menggunakan TMK, ZNO, asam stearat, MBT, MBTS, TMTD, dan sulfur. Peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini meliputi neraca analitik, sendok, gunting, penggaris, sarung tangan, cetakan produk, mesin to roll mill, mesin press molding, hardness tester SOR-A, universal testing machine, rheometer, dan jangka sorong. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama itu ada pembuatan kompon karet. Pembuatan kompon karet pada penelitian ini didasarkan pada pengalaman compounding peneliti sendiri. Bahan baku untuk compounding ditimbang sesuai dengan formulasi kompon yang tertera pada tabel berikut ini. Bisa dilihat dalam tabel terdapat 2 formulasi dengan jumlah PHR yang sama, namun berbeda di penggunaan plasticizer-nya. Pada formulasi pertama itu digunakan formulasi untuk yang menggunakan plasticizer paraffinic oil. Di sini menggunakan SBR dengan PHR 75, SIR dengan PHR 25, carbon black dengan PHR 60, CaO3 800 mes dengan PHR 14, paraffinic oil dengan PHR 2, lalu TMK PHR 3, ZNO dengan PHR 5, asam stearat dengan PHR 2, MBT dengan PHR 0,75, MBTS dengan PHR 1,5, TMTD dengan PHR 0,5, dan sulfur dengan PHR 0,8. Dan pada formulasi yang kedua, digunakan untuk seluruh bahannya sama, dengan jumlah PHR yang sama, namun di sini menggunakan plasticizer minyak epoksi kedelai. Lalu yang kedua dilanjut dengan proses compounding.
Setelah formulasi dibuat, proses selanjutnya itu dilanjutkan dengan proses compounding. Proses ini diawali dengan mastifikasi karet menggunakan mesin to roll mill hingga karet menjadi lunak. Lalu dilanjut dengan penambahan bahan-bahan aditif secara bertahap. Yang pertama ditambahkan ada filler. Filler sendiri ditambahkan secara bertahap dengan diselingi dengan penambahan plasticizer untuk membantu mempermudah proses pencampurannya. Selama proses penggilingan lembaran karet secara bertahap juga disobek dan digulung agar pencampuran bahan tersebut dapat berjalan dengan sempurna dan bahan-bahan tercampur dengan sempurna. Selanjutnya ditambahkan dengan bahan-bahan lain seperti TMK, ZNO, asam stearat, sedikit demi sedikit sambil terus digiling sampai semuanya homogen. Lembaran karet yang masih terus digiling ditambahkan lagi dengan bahan MBT, MBTS, TMTD, dan terakhir ditambahkan dengan sulfur sambil terus digiling dan disobek agar pencampurannya itu sempurna. Lalu setelah compounding selesai, kompon karet didiamkan pada suhu ruang sebelum dilakukan proses pencetakan atau vulkanisasi. Suhu untuk proses vulkanisasi sendiri ditentukan dari proses uji reometer untuk menentukan suhu saat vulkanisasi. Analisis data yang dilakukan ini dengan sederhana untuk melihat pengaruh plasticizer, minyak parafinik, dan minyak epoksi kedelai terhadap kualitas osol sepatu pantofel, yaitu dengan pengujian kekerasan menggunakan hardness tester SOR-A, kekuatan tarik, ketahanan kikis, kemuluran, perpanjangan putus, menggunakan universal testing mesin atau UTM. Mungkin sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.